Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya jemaat AKBP Resort Ebenezer Kanal Timur yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Pimpinan jemaat Pendeta Wisnu Sihombing MTH beserta Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB nomor 7 ayat 1-3, nyanyikanlah nyanyian baru. Di ayat ketiga, jemaat bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 391 ayat 1-2. Puji Tuhan, haleluya. Selamanya, amin.
kita dengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3. Tercurah darah Tuhanku. Di ayat ketiga, jemaat bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2 di Badai Topan Dunia. Epistel kita minggu hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai 2
betapa kita tidak bersyukur. Di ayat kedua, jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu tanggal 10 Mei 2020. Pertama, nama minggu kita dinamai Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kedua, dalam masa pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah, mari kita patuhi bersama supaya dapat memutus penyebaran virus corona. Ketiga, tetaplah kita berdoa supaya pandemi corona cepat berakhir. Keempat, diminta pada jemaat dalam penyerahan persembahan minggu, persembahan bulanan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat diserahkan pada Sintua TB Manurung di gereja pada hari Rabu mulai pukul 17 WIB sampai pukul 20 WIB. Warta keuangan Minggu tanggal 10 Mei 2020. Uang saldo minggu lalu Rp8.200.500. Uang masuk minggu 3 Mei sampai 9 Mei 2020 Rp3.400.000. Total Rp11.600.500. Demikian warta minggu ini untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Kepunyaanku
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah untuk kita di hari Minggu Kantate ini tertulis di Wahyu 12 ayat 10-12. Demikian bunyinya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyi dengan lagu baru. Nyanyian yang seperti apa? Mungkin kita langsung berpikir bernyanyi adalah dengan mengumandangkan suara yang begitu tinggi, atau mungkin yang begitu enak didengar, atau mungkin kita menyanyikan lagu yang baru dicipta. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang maknanya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Justru yang menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah bagaimana kita berkantate di situasi pandemi yang kita hadapi saat ini. Di tengah banyaknya PHK, di tengah menurunnya perekonomian, di tengah kita harus menjaga jarak, di tengah suasana ketika perekonomian semakin menurun, justru pengeluaran semakin banyak. Banyak juga saudara-saudara kita yang pekerjaannya harian lepas, mereka juga merasakan dampak yang cukup besar, termasuk semakin meningkatnya kekacauan di dalam kehidupan mereka. Ketika cicilan yang tidak bisa dibayar, walaupun pemerintah memberikan kemudahan, tetapi mereka harus membayar 30% dari cicilan mereka. Ini juga mempengaruhi kehidupan mereka. Bagaimana mereka berkantate? Bagaimana kita saat ini berkantate? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah nyanyian kemenangan saat Yohanes melihat penglihatan ketika dia terbuang di Pulau Patmos. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya Yohanes yang menghadapi penderitaan itu. Orang-orang Kristen juga pada saat itu mereka dipenjara, mereka dihukum karena mereka tidak mau menyangkal imannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui nats ini ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah lah yang membuat kita bernyanyi lagu baru. Dialah sumber nyanyian kita. Di sini Yohanes mendengar suara di surga dan berkata, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Yohanes mengimani keselamatan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Apa yang merasakan mereka selama ini dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kuasa Allah dinyatakan mengalahkan kuasa iblis yang berusaha mendakwa, mempersalahkan mereka, yang mengecilkan perasaan mereka, bahkan iman mereka. Tetapi Yohanes melihat bagaimana Allah telah mengalahkan itu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekuatan dunia ini akan hancur. Akan tiba saatnya segala sesuatu yang dipertaruhkan oleh dunia, yang telah diangkat oleh iblis, atau yang
telah diagung-agungkan oleh iblis itu akan dikalahkan. Inilah yang meneguhkan dan menguatkan Yohanes pada saat itu, pada saat dia menghadapi pembuangan. Saudara-saudari yang kekasih, pandemi ini adalah musibah dan Allah tidak merancang ini untuk manusia. Tetapi ingatlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap musibah Allah tetap campur tangan, menyelamatkan manusia dan bahkan merancang keselamatan, karena kasih Allah tidak bisa dipisahkan oleh apapun, termasuk pandemi ini. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita resah, kita bayangkan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, ketika kita bergumul tentang perekonomian kita merasa apakah ada pertolongan dari Tuhan? Apakah pandemi ini adalah bagian dari rancangan Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan, ini adalah musibah. Tetapi di dalam musibah ini, Allah akan membantu kita. Saat ini segala sesuatu serba terbalik. Dulu kita disuruh ke gereja, tapi saat ini kita disuruh duduk diam di rumah. Dulu kita berusaha membangkitkan semangat anak-anak kita untuk berangkat ke sekolah cepat, menyuruh mereka mengikuti les ini, tapi saat ini kita suruh mereka duduk diam di rumah. Dulu kita disuruh untuk ke adat, berkumpul bersama dengan marga kita, punguan arisan kita, tapi saat ini kita disuruh diam di rumah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini semua akan berakhir. Sesungguhnya dalam hal yang tidak dirancangkan Allah pun untuk kita, Dia tetap menunjukkan pengasihannya. Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah kita yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemenangan atas kuasa iblis terjadi karena anak domba. Kemenangan atas kuasa iblis terjadi karena Allah telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia membawa dosa-dosa kita dan disalibkan di kayu salib. Yang kedua, melalui nats ini, orang yang bernyanyi dalam Kristus harus dapat mengalahkan serangan dan tuduhan iblis. Bagaimana kita dapat melakukannya? Ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada 3 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, percayalah dalam darah Kristus. Pernahkah Anda menjadi seorang yang tertuduh di dalam hidupmu, di dalam batinmu? Pernahkah kamu merasakan kegagalan dalam hidupmu? Pernahkah kamu merasakan kamu kurang cantik, kurang ganteng, kurang baik? Atau pernahkah di dalam hatimu yang muncul hanya hal yang negatif dalam dirimu? Atau pernahkah muncul rasa bersalah, atau bahkan sampai saat ini ada rasa bersalah yang tidak pernah padam dalam dirimu? Apa yang kamu lakukan terhadap itu? Yohanes mencatat, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Pendakwa itulah yang dimaksud oleh Yohanes. Iblis sering mendakwa kita, menyatakan rasa bersalah,
membuat kita tidak nyaman terhadap diri kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita berdosa dan lemah, mari akui kepada diri sendiri dan Allah. Tetapi sekaligus juga ingatkan dalam dirimu, sesungguhnya kita sudah dibungkus oleh darah anak domba. Dosa-dosa kita dipaku di kayu salib. Yang kedua, berbagi kesaksian. Di ayat 11 dikatakan oleh perkataan kesaksian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak yang kehilangan arah. Banyak orang yang stres, terbeban, rasa bersalah. Kita dapat bantu mereka dengan kesaksian kita. Bagilah cerita tentang pembebasan Kristus yang telah kamu terima dalam hidupmu. Maka mereka juga akan berkantate. Yang ketiga, marilah meletakkan diri dan milik kita di hadapan Allah. Orang yang bernyanyi karena keselamatan yang diterima dari Kristus tidak akan pernah merugi. Karena segala sesuatu dia yakini itu berasal dari Allah. Dan bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia mau berbagi kepada orang lain. Hidup ini harus saling membantu. Memang benar kita berada bersama-sama di dalam perahu yang sama, perahu pandemi ini. Kita bersama-sama menghadapi akibat yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Kita mungkin banyak yang merasa merugi atau mungkin tidak bisa menolong orang lain karena kita juga membutuhkan. Tapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mau meletakkan dirinya, memberikan miliknya di hadapan Allah kepada orang lain, sesungguhnya dia adalah orang yang bersukacita. Yang terakhir, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berkantate adalah orang yang bersukacita dan orang yang hidup setia. Karena itu tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala hal. Setialah dalam rumah tanggamu. Setialah dengan temanmu, setialah dengan sahabatmu, terlebih setialah dengan Tuhanmu. Maka kamu dapat berkantate, menyanyikan lagu yang baru, yang sangat indah di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami terima sampai saat ini. Terima kasih atas firman yang menguatkan kami untuk tetap kuat, tetap setia di tengah keadaan yang kami hadapi saat ini. Banyak yang mengalami pergumulan karena perekonomian yang menurun, karena sakit penyakit, karena tidak bisa berkunjung kepada keluarga mereka. Tuhan kiranya yang senantiasa menguatkan, menyemangati kami. Terima kasih Tuhan atas pemberian-Mu, Yesus Kristus yang telah mengambil dosa kami, sehingga kami memiliki kemenangan dan mengalahkan pendakwa. Kami serahkan hidup kami kepadamu, biarlah Tuhan yang tetap menguatkan kami, memampukan kami menjalani kehidupan kami. Berkatilah Tuhan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang bergumul, yang sedang bersukacita. Kiranya juga Tuhan memelihara kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Kami juga membawakan kepadamu, yaitu pemerintah kami, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan yang memberkati presiden kami. Berikan dia kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Kami bawakan juga kepadamu ya Tuhan, para tim dokter, tim medis yang berjuang memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien COVID-19. Tuhan juga anugerahkan mereka kesehatan dan sukacita. Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien COVID-19 dan juga yang sedang menghadapi sakit penyakit saat ini. Kami juga mau serahkan kepadamu Tuhan, keluarga yang berkabung karena ditinggalkan keluarga mereka karena penyakit COVID ini. Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka. Biarlah kami tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tetap setia menjalani kehidupan kami tanpa pernah ragu, karena kami yakin dan percaya pengasihan Tuhan menetap di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah pelayanan ibadah minggu di Minggu Kantate ini yang telah dipersiapkan oleh pelayan-pelayan yang ada di HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur. Tuhan memberkati. Selamat berkantate. Ini aja, pasti kita ya. Sudah. Berdoa ya. Gak apa-apa ya. Sudah berapa minggu nggak kok bayarkan? 1B, 1B, dan 1A, 1B. Alah. Ya, itu aja. Oh, happy day.